Sore teman-teman, sekarang saya berada di sebuah tempat. Tempat ini bisa dibilang tempat terbuka, tapi terlarang, tempat terlarang tapi terbuka. Nggak boleh ada orang yang masuk, tapi ternyata banyak juga yang masuk. Saya sendiri termasuk orang yang masuk. Jadi sekarang ini kita akan cerita tentang yang namanya makhluk halus. Makhluk halus itu makhluknya halus, cantik-cantik, nggak ada jerawatnya, halus banget. Ya, bukan itu maksudnya. Makhluk halus adalah makhluk yang tidak punya wujud kasar. Jadi makhluk yang hidup di alam gaib, hidup di alam X, tanpa perlu makan dan minum, mereka tetap bisa bergentayungan. Jadi kalau kita cerita makhluk halus itu ada yang di alam gunungan, ada yang di alam perkotaan, dan ada juga yang tinggal di daerah sekitaran laut dan sekitarnya, di pantai dan lain-lain. Kalau kita cerita tentang hantu yang tinggal di gunung, misalnya komodo atau siluman-siluman hewan, atau hantu-hantu lain yang memang sifatnya mengganggu manusia dengan wujud-wujud yang mengerikan, wujud alam semesta yang mengerikan, ular besar, harimau besar, dan lain-lain yang serba besar dan tampak buas. Kemudian hantu-hantu yang tampak di perkotaan. Nah, hantu-hantu yang tampak di perkotaan biasanya hantu ini muncul saat biasanya ya mungkin rata-rata ya jam 9, 10 ke atas, di tempat yang remang-remang, ini merah, rambutnya panjang. Jadi hantu ini adalah hantu yang halus semuanya, serba halus, serba cantik. Nah, kemudian ada lagi hantu-hantu lain yang tinggal di daerah pemukiman warga, terutama daerah-daerah pemukiman yang tinggal di daerah pesisir pantai atau daerah-daerah yang tempatnya tinggalnya dekat dengan pantai. Ada beberapa wujud-wujud hantu air, ya. Kalau beberapa tempat mungkin punya ceritanya berbeda-beda. Tetapi kalau di daerah kami, di daerah Indramayu itu ada beberapa nama yang ngetren, hantu laut yang ngetren. Di antaranya ada yang namanya okot monyong. Jadi okot monyong itu kalau ada korban yang dimakan itu jeroannya. Ada lagi yang namanya urang ayu. Ada lagi yang namanya ini juga sama di air nih, ular lembu. Ada lagi yang namanya, itulah kayak gitu juga. Jadi sekarang yang kita akan bahas itu namanya urang ayu. Apa sih urang ayu? Urang ayu itu hantu perempuan. Hantunya orang bilang tua dari udang tua, makanya disebutnya udang. Nah, banyak orang melihat udang itu makan segala hal, makan segala yang wangi-wangi menurut mereka. Dalam perwujudan siluman air, urang ayu ini zaman dulu banyak sekali ngambil anak kecil. Jadi kalau ada anak-anak yang lagi maghrib masih di pinggir pantai, kemudian tiba-tiba hilang, nah kita perlu cari tahu tuh hilangnya kemana. Apakah dia hilang sama kawannya atau dia hilang masuk air? Kalau dia masuk air, kita juga harus cari tahu air yang di mana. Air yang di pinggir pantai atau air di kamar mandi. Kalau air di pinggir pantai itu biasanya mereka diambil oleh hantu air, namanya urang ayu. Jadi setelah diambil tidak kembali. Kadang-kadang kembali jasadnya dengan sudah menjadi mayat dengan matanya berlubang, ya, dari anusnya itu isi perutnya juga keluar. Ada beberapa orang yang punya pengalaman melihat halus ini sedang merayu anak kecil saat maghrib. Mereka merayu, mereka mengambil, mereka muncul pada tampilan yang sepertinya tampak seperti orang-orang yang dikenal oleh anak tersebut. Kemudian sang anaknya dibawa dan hilang. Orang tuanya mencari dan keesokan harinya mayatnya sudah ada di pinggir pantai. Itulah perwujudan dari urang ayu. Kadang tampil seperti udang, kadang tampil seperti binatang, kadang juga tampil seperti perempuan cantik yang menggoda. Sebagian besar korban mereka adalah anak-anak kecil. Mungkin di antara anak kecil ada juga anak kecil yang tampak besar, tapi anak kecil di sini adalah anak yang masih kecil. Sekarang kita akan bahas selanjutnya. Jadi tadi saya bahas urang ayu, kita akan ceritakan lagi ada hantu air lagi ternyata di Indramayu ini yang punya nama cukup ngetren. Hantu apakah gerangan? Ayo kita bahas selanjutnya setelah matahari tenggelam.
Percaya atau tidak di Twitter.